Babylon jatuh dan menjadi Babylon selamat atau beda? Kalau Dave jawabannya di grup kita jawabannya beda. Oke. Setuju semua? Nancy setuju? Setuju, C. Oke, next, number 2. Nomor 2, Kak Sami, C. Kak Samia lagi ambil drink, NC. Kak Ca, C. Oke, Aca, silakan. Oke, MC. Jadi jawaban nomor 2 kami cek. Jadi yang duluan itu menjadi Babylon, baru Babylon jatuh gitu Mice. Oke. Gimana, NC? Kaki. Setuju, C. Oke. Lanjut, NC nomor 3. Nina, C. Oke, nomor 3, Nin. Kami cek kalau jawaban grup kami itu pertanyaannya itu yang menyebabkan Babylon jatuh adalah apa? Kalau di grup kami kita jawab church and state union. Oke. NC setuju? Setuju, NC? Kurang setuju atau setuju? Church and State Union. Atau gereja dan negara bersatu. Setuju, C. Oke. Next. Nomor terakhir siapa? Nomor 4 ya, C. Kak Seli. Oke, Kak Seli, silakan. Oke, C. Apa yang menyebabkan menjadi Babylon? Yang pertama, waktu dia tinggalkan Tuhan. Yang kedua, mengambil kesalahan-kesalahan orang kafir, C. Dan mengambil kesalahan-kesalahan itu mereka buat jadi apa? Mereka buat jadi Krip, C. Itu dia. Krit itu apa? Mau tanya sama Jenis. Jenis tahu nggak arti krit? Belum, C. Oke, coba Aca jelaskan apa itu krit sama Jenis, terus Jenis ulang. Oke, jenis. Jadi, artinya kulit itu jadi artinya creed itu kepercayaan dan keyakinan yang dibuat manusia dan itu mengakibatkan firman Tuhan dibatasi sehingga mereka menjadi Babylon gitu jenis. Jadi kalau kritnya aja kepercayaan, keyakinan yang dibuat manusia, itu aja. Jadi kalau dibuat manusia berasal dari firman Tuhan nggak? Kalau Enggak. buatan manusia? Enggak. Nggak. Coba Jenis ulangi. Jadi krit itu keyakinan, kepercayaan manusia. Yang dibuat manusia, sayang. Manusia. Dan kalau dibuatan manusia itu berasal dari firman Tuhan nggak? Enggak. Itu dia. Boleh, Jenis? Boleh, Oke, itu ya. Jadi itu yang kita udah pelajari. Nah, ini ingat nggak? Ini ada yang kita baca ini adalah kepercayaan kita punya pionir-pionir Advent tahun berapa? Masih ingat nggak? 1986, Ice. 19 atau 18, sayang? Oh, 18, Mice. Betul, 1896. Nah, kita mau lanjut lagi pengertiannya mereka, ya. Nah, jadi yang kita mau beban di sini adalah kita mau bandingkan kepercayaan orang-orang. Kan Mrs. White masih hidup, kan?
1896 kan? Dan ini adalah salah satu yang Mrs. White pelajari juga waktu sekolah sahabat zaman dulu itu. Nah, mereka percayanya ada tahapan antara Babylon jatuh dan Babylon jatuh tuh yang terakhir toh. Jadi tahapannya menjadi Babylon dulu, baru Babylon jatuh, ya. Nah, oke. Mari kita mau baca ini kutipan sekarang ya. Oke, ini dulu. Oke, kita mulai dari NC. Pilih siapa NC? Yang baca ya, Cek. Ya, benar. Oh, oke, Cek. Yang baca Kak Sami. Oke, Kak Sami duluan. Silakan Kak Sami. Halo, Cek. Silakan. Benar bahwa tubuh yang murtad. Oke, tubuh yang murtad kata lainnya apa, Nina? Kenapa, Mice? Tubuh yang murtad kata lainnya apa? Belum tahu, Mice. Oke. NC, kata lainnya tubuh yang murtad apa? Manusia, Cek. Ya. Satu orang lagi. Jenis, kata lain tubuh apa jenis yang murtad? Belum dapat, Cek. Belum dapat. Masih ingat nggak dulu? Kalau tubuh itu ngomongin apa? Masih ingat ayatnya nggak, Aca? Ayo loh. Bukan. Tubuh itu, kau ingat nggak ada ayatnya di mana? Tubuh apa? Tubuh kata lainnya apa? Ayatnya. Mice. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, bilang aja. Nggak tahu, Mice. Oke. Kalau Sally inget nggak? Itu. Iya. Efesus 5 ayat 26, Cik. Oh, bukan 26. Kurangin 3. 23. Efesus Gitu. 5 Oke. Coba kita baca ya. Jenis tolong baca. Ya. Aja baca. Bukan. Jenis. Jenis. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Jadi yang kepala siapa? Jenis yang kepala siapa? suami. Kami. Terus kalau yang kepalanya siapa adalah suami. Kepalanya siapa adalah suami. Siapanya apa jenis? Istri. Istri. Jadi istrinya kalau suami kepala, istri apa dong? Istri. Di bawahnya kepalanya jenis ada apanya jenis? Leher. Itu bagian kepala apa yang dari bawah kepala, leher sampai kaki apa namanya? Namanya. Apa, Nin? Dave. Badan, Mice. Ah, betul, tubuh. Oke, boleh jenis? Boleh, Cek. Jadi kalau suaminya kepala, istrinya apa dong? Istrinya tubuh. Betul. Oke, lanjut jenis, baca. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami di sini adalah siapa? Jemaat. Hei. Coba seperti apa ini jenis? Seperti Kristus. Adalah apa? Adalah kepala. Kepala siapa? Kepala jemaat. Artinya suaminya siapa di sini? Kalau Istri. suami itu kepala, artinya kepalanya siapa ini? Jemaat.
Coba baca lagi. Kepalanya Kristus. Itu dia, Jenis. Gimana, Jenis? Artinya kalau Kristus kepala, jemaatnya adalah apa? Tubuh. Itu dia. Kata lain jemaat bahasa Inggrisnya apa, Dave? Dave, kata lain jemaat bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya jemaat apa di ayat ini? Church. Betul, mantap Boleh semua sampai sini? Jadi kalau kata lain tubuh yang murtad adalah Dave. Church. Yang? Church yang? Nina tambahin. Church yang? Murtad. Betul. Gimana? Setuju nggak semua? Betul kan? Iya. Oke, jadi kita lihat di sini ada gereja yang murtad. Artinya gereja murtad itu awalnya apa gereja murtad? Kalau gereja murtad artinya awalnya dia apa? Tidak murtad. Ya, murtad atau murni kata Kak Seli. Betul Kak Seli? Iya, Ci. Betul. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sehingga gereja murtad? Boleh? Jadi kalau kalian lihat ciri-ciri yang ini, yang kita akan baca ini, artinya itulah yang menyebabkan gereja murtad. Artinya kalau itu sudah terjadi kondisinya, gerejanya masih murni atau udah murtad? Udah murtad. Udah murtad. Boleh, boleh? Misalnya, kalau Aca sakit, contohnya gitu kan? Kalau Aca sakit, lemes, panas badannya, contohnya gitu. Jadi kalau kalian lihat ciri-cirinya, Aca udah mulai lemes, mulai panas badannya, kesimpulan kita Aca apa? Sakit. Sakit. Nanti misalnya, apa yang terjadi sehingga gereja murtad? Misalnya, lihat warna kuning, terus pakai topi kuning. Oke? Jadi kalau kalian lihat warna kuning dan pakai topi kuning, artinya gerejanya murni? Enggak. Gereja apa? Murtad. Itu dia. Jadi kita mau lihat apa yang terjadi sehingga gereja murtad. Jadi kalau itu terjadi sekarang, yang terjadi yang kita mau baca itu terjadi sekarang, sehingga kita bisa konklusikan bahwa gerejanya apa? Murtad. Murtad, mantap. Oke, Sami lanjut. Oke, Mijen. Yang telah berpaling dari firman Tuhan kepada manusia. Jadi yang pertama apa? Ciri-ciri gereja murtad. NC. Apa yang terjadi sehingga gereja murtad di sini? Di ayat ya, C. Ya, yang dikutipkan. Dia ngapain? Berpaling dari firman Tuhan kepada manusia. Kata lainnya apa? Satu kata bahasa Inggris. Mantap, NC. Boleh, NC walaupun kayaknya bisik-bisik, betul loh. Boleh, NC? Jadi denger aja juga udah bisik. Gimana NC? Ngerti nggak NC? Jadi kalau kita lihat mulai gereja itu dia buat doktrin-doktrin buatannya sendiri, nggak berdasarkan Alkitab, itu buktinya gereja murtad atau masih murni, Nina? Kalau misalnya udah mulai buat doktrin sendiri, Murtad. nah itu dia. Oke. Kalau kondisinya sudah berpaling dari firman Tuhan kepada manusia, Krits, itu tandanya apa, Jenis? Paling dari firman Tuhan kepada Ya, manusia. itu tandanya apa? Itu tandanya apa?
Oh, itu anak Ini kecil. jawabannya berpaling dari firman Tuhan. Sorry. Pinjam ya kakak Seli gitu. Apa? Kalau berpaling dari firman Tuhan kepada manusia, artinya apa? Jenis. Artinya Belum tahu? belum, C. Oke, pikir dulu ya. Dave, artinya apa, Dave? Kalau dia berpaling dari firman Tuhan kepada manusia punya firman atau buat creed, artinya Gerejanya nggak murni atau murtad, C. oke, itu Dave. Nina, Belum dapat nih, Cek. Aca, Mice, tadi aja nggak dengar pertanyaan, Mice. kalau berpaling dari firman Tuhan pada manusia, artinya Artinya, Mice. belum. Artinya firman Tuhan dibatasi. Oke, NC artinya Ya, Enzi lagi izin sebentar sih. oh oke. Sami, Ini Mice yang kalau Sami gereja menjadi Babylon. Sally, Belum dapet sih. kalau berpaling dari firman Tuhan kepada manusia, kalau buat creed, gereja jadi apa? Oh, Babylon. Itu dia. Babylon. Oke, nah sekarang tadi udah berpaling dari firman Tuhan pada manusia, terus Sami lanjut. Dari kuasa Tuhan menjadi negara. Oke, berpaling dari kuasa Tuhan kepada negara. Artinya apa jenis? Artinya apa jenis kalau berpaling dari kuasa Tuhan kepada negara, state? Belum dapat, C. Nina, Sudah menjadi Babylon nih, Cek. bukan. Dave, Babylon jatuh, Cek. itu dia. Gereja yang adalah Babylon fallen. Gimana? Boleh? Mantap, Dave. Bisa semua? Iya, belum bisa jadi itu. Boleh? Jadi ini pengertiannya pionir kita ini. Ya kan? Nah, selanjut Sami. Tidak pernah direformasi dengan sendirinya. Jadi, tidak pernah terjadi reformasi. Kenapa, Sally, nggak pernah terjadi reformasi? Kenapa, Sally? Ini reason atau udah pernah dikasih? Reason dari ini aja, kutipan ini. Karena tidak terjadi reformasi. Kenapa? Karena berat kalau Seli mereka sudah berpaling dari firman Tuhan sih. Oke. Tanya satu orang lagi, Aca. Tidak menjadi reformasi karena Nggak pernah terjadi reformasi. karena Mhm. tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, Mice. Oke. Saat terakhir, Jenis.
Karena mengambil kesalahan-kesalahan orang kafir. Oke. Siapa lagi mau coba? Siapa yang mau coba? Ada? Ada yang mau coba? Nggak ada? Nggak ada sih, Ci. Jadi, kita lihat di sini. Tadi mereka berpaling dari kuasa siapa? Tuhan. Artinya kenapa nggak pernah terjadi reformasi? Karena tidak ada kuasa Tuhan. Boleh? Boleh nggak itu? Ngerti nggak itu? Karena yang membuat orang ada perubahan hidup itu apakah kuasanya negara atau kuasa Tuhan? Hah? Kuasa siapa yang buat perubahan hidup, Jenis? Kuasa negara atau kuasa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Kalau dia udah berpaling dari kuasa Tuhan, bisa nggak terjadi perubahan hidup? Enggak, Ci. Enggak. Bisa nggak terjadi reformasi? Enggak. Enggak. Itu dia. Boleh ngerti kutipan yang ini? Kalimat pertama? Boleh, Ci. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Sami mau pilih siapa berikutnya? Mau baca ini? Mau pilih Kak Seli. Oke. Silakan Sally. Oke, C. Selalu pesan Allah telah memanggil keluar orang-orang dari gereja yang jatuh yang akan melakukan kehendaknya dan memberitakan Injil. Jadi, habis Babylon. Jadi, setelah Babylon jatuh, ada apa, Nina? Belum dapat, C. Sesuai kutipan ini lanjutannya. Dari yang tadi Kak Seli baca ya, coba Nina. Apa yang terjadi? Yang terakhir kan Babylon jatuh, toh? Nggak ada kuasa Tuhan, toh? Iya. Di situ apa yang baru Kak Seli baca? Ada apa? Ada Injil, C. Coba baca baik-baik, Nina. Nina bisa ini, gampang sekali. Coba Nina bacalah. Coba, Nina baca boleh? Bisa kedengaran nih, C, hujan soalnya. Bisa, Nin. Selalu pekabaran Tuhan yang telah memanggil keluar orang-orang dari gereja yang jatuh, yang akan melakukan kehendaknya dan memberitakan Injilnya. Oke, jadi setelah Babylon jatuh ada apa? Ada apa ini? Orang keluar, C, The call of Pekabaran Tuhan yang apa? yang memanggil. Panggilan keluar. Yang memanggil kemana? Masuk ke gereja atau keluar gereja? keluar gereja, C. Itu dia. Dari gereja yang murni? Apa, C? Dari gereja yang mana? Yang nggak murni, C, atau murtad. Atau yang kutipan bilang apa? Manggil keluar dari gereja yang? Gereja yang jatuh. Itu dia. Boleh? Urutannya apa? Urutannya apa, Aca? Sejauh ini urutannya apa yang harus terjadi duluan? Gereja menjadi Babylon, Mm-mm. menjadi jatuh, Babylon jatuh. Babylon menjadi jatuh, dan ada pekabaran Tuhan yang memanggil keluar dari gereja Babylon yang jatuh. Betul. Gimana? Semua mengerti? Sekarang mau tanya sama Dave. Untuk apa dipanggil keluar? Untuk melakukan kehendaknya dan memberitakan Injilnya. Itu dia.
Artinya di mana nggak bisa apa? NC. Pertanyaannya pecah. Artinya di mana tidak bisa apa? Yang di kutipan yang Sesuai Mina konteks baca terakhir. ulang itu. Ya, betul. Artinya di mana tidak bisa apa? Artinya di mana tidak bisa apa? Jadi untuk dipanggil keluar itu untuk apa, NC? Untuk Dipang- apa sih? untuk apa sih dipanggil keluar tadi? Untuk melakukan kehendaknya dan memberitakan Injilnya. Artinya di mana nggak bisa apa? Artinya di Babylon atau gereja yang jatuh tidak bisa melakukan kehendaknya dan memberitakan Injilnya, Nietzsche. Itu dia. Gimana? Kalian udah bisa ngerti? Makanya kenapa kita keluar, betul nggak? Jadi bisa nggak reason orang kayak gini? Oh, kita kan walaupun Babylon sudah jatuh, gereja sudah jadi Babylon, tapi kan kita harus tetap menginjil di dalam. Bisa nggak di gereja yang jadi Babylon, yang udah jatuh, masih bisa nggak memberitakan Injil? Bisa nggak memberitakan Injil? Enggak, Nggak bisa, karena dipanggil keluarnya untuk apa? untuk memberitakan Injil. Itu dia. Boleh? Bisa ngerti? Bisa. Misalnya ya, NC dipanggil keluar untuk mandi. Jadi artinya di dalam nggak bisa apa kalau dipanggil keluar untuk mandi? Artinya di dalam tidak bisa mandi, Nietzsche. Itu dia. Karena NC tahu di dalam nggak bisa mandi karena NC dipanggil keluar untuk mandi. itu dia NC. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa? Bisa ya? Oke. Mari kita lihat ini lagi. Ini contoh-contohnya. Kayaknya Mice mau kalian kuasain ini. Besok kita lanjut lagi setelah DBS, boleh? Jadi besok kelasnya setelah DBS ya, karena malam Cece ada ini ya, assembly. Jadi setelah DBS kita kelas ya, anak-anak, boleh? Oke, Boleh, boleh. Nietzsche. Jadi kita besok apa Sally? Jam berapanya belum tahu ya, Ci? Biasanya kan setengah 1, jam 1-an kan selesai DBS. Palingan 10 menit istirahat dulu, baru kita mulai lanjut kelas ini ya, boleh? Besok kita mau lihat contoh-contoh, apakah ada yang udah keluar atau nggak pernah ada yang keluar. Karena posisi kita keluar atau enggak? Keluar. Nah, jadi apakah keluar dari gereja itu suatu yang baru atau nggak ada sesuatu yang baru di kolong langit? Nggak ada sesuatu yang baru di kolong langit. Masih ingat nggak ayatnya di mana? Coba kita lihat ya. Pertanyaannya, ayat apa sih? Mbak baca. Coba kita. Jadi pertanyaannya gini. Kita kan keluar dari gereja toh? Iya, Ya yang sudah jadi Babylon jatuh toh pastinya. iya, Ci. Nah, kira-kira apakah baru pertama kali keluar dari gereja murtad ini, apakah baru pertama kali atau sebelum-sebelumnya sudah ada? Coba kita baca ayat ini. Ini di pengkhotbah ya. Coba kita minta Aca baca. Aca dengerin nggak Aca? Ada dengerin, Nietzsche. Oke, silakan Aca baca ini. Apa yang pernah ada
akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang yang baru di bawah matahari. Coba Sami pakai bahasanya yang tadi pertanyaannya Mice. Baca ayat 9-nya tapi pakai bahasanya Mice tadi konteks. Mau dapat nggak kita Mice? Apa yang belum dapat? Masih mikir bicaranya. Apa memangnya yang sebelum baca ayat ini apa Mice bilang? Yang Mice bilang tadi itu tadi Mice bilang solo kan Mice. Pokoknya ada Lupa atau enggak perhatiin? Hmm? dengar. Oke, siapa yang ingat? Jenis ingat yang terakhir. Apa jenis? Tadi yang Cece bilang sama ayat itu tadi kan, yang ayat itu bilang yang ada di bawah matahari. Jadi yang tadi Cece bilang itu yang ada di bawah kolong apa tadi Cek? Kolong apa Cek? Kolong langit. Ya, itu yang jenis dapat. Oke, thank you Jenny sudah keluarkan pendapatnya. Coba Kakak Seli, apa yang dibilang tadi Kakak Seli? Nggak ada yang baru di bawah kolong langit. Apa sebelum baca ayat ini konteksnya apa Seli yang Cece bilang? Oh, konteksnya apakah panggilan untuk keluar ini nggak pernah ada atau udah pernah ada sebelumnya? Jadi apakah kita ini baru keluar gerejanya sekarang gitu loh? Sehingga Iya. orang-orang itu aneh. Waduh, kenapa sih keluar walaupun kita punya organisasi, dia banyak yang salah-salah, ya? Semuanya, ya nggak usah keluar lah, kita kan mau menginjil di dalam. Bisa nggak? Bisa nggak menginjil di dalam tadi? Enggak, Cek. Karena kenapa nggak bisa menginjil di dalam? Karena Tidak bisa memberitakan Injil. kenapa nggak bisa menginjil di dalam? Karena Kita dipanggil keluar, Cek, untuk melakukan kehendaknya dan memberitakan Injil. jadi kalau dipanggil keluar untuk menginjil, artinya di dalam nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan kehendaknya dan nggak bisa beritakan Injil. Itu dia. Ya? Boleh, boleh? Jadi bacanya ayat ini gimana, Sally? Coba Sally baca ayat 9 pakai bahasanya yang itu. Pertanyaan konteks. Oke, Cek. Panggil. Ada lagi. Berarti apanya ini kan Cek yang diganti? Apanya aja? Jadi, apanya apa? Panggilan untuk keluarnya ini yang pernah ada, akan ada. Dan panggilan... Mantap. Oh, oke. Itu Oke. dia. Apa, jadi dibilang, bacanya gini kan, dibilang kan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Artinya, panggilan keluar yang pernah ada akan ada lagi. Panggilan keluar yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Karena nggak ada sesuatu yang di bawah matahari. Ya kan? Ayat 10. Coba Dave baca. Oke. Cek, adakah bisa kedengeran Cek? Bisa, Dave. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, kalau sebelum kita ada. Nah, coba. Nina bisa nggak baca ayat 10 tapi pakai bahasanya panggilan keluar? Oh, enggak bisa. Coba nanti Mice bantu. Coba ganti ininya aja. Adakah gitu ya? Adakah? Coba.
Kenapa Mice? Coba baca ayat 10 tapi pakai pengertiannya ini. Pengertian panggilan keluar. Coba baca adakah? Coba. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah. Lihatlahnya diganti apa? Lihatlah. Jadi Tadi kita ngomongnya apa? Kita ngomong bahas tentang apa? Ada apa? panggilan. Panggilan kemana? Ada panggilan Panggilan kemana? keluar dari Babel. Babylon yang jatuh kan? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang, jadi misalnya ada yang bilang, ini panggilan keluar dari Babylon, ini baru. Boleh? Oh, diganti yang lihatlah. Iya, ganti aja lihatnya. Oh, Ya. Jadi ada yang bilang, loh kok kamu keluar gereja? Seakan-akan nggak pernah terjadi sebelumnya kan? Kok kalian nggak sama-sama di gereja organisasi lagi sih? Kalau gitu ditanya kan? Itu sama seperti di ayat 10 kan? Tanya, lihatlah, ini baru. Gimana? Boleh? Aca ngerti itu, Aca? bisa Mice. Tolong baca selanjutnya. Pakai itunya diganti jadi konteks. Coba. Tetapi, coba Nina ulang ayat 10 dari awal. Bisa kedengaran Mice. Nggak bisa. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Ganti. Ada panggilan keluar Mice. Pang- Buat pertanyaan dong. Ini kan pertanyaan toh? Iya. Coba buat pertanyaan. Ganti. Diganti yang tadi Mice. Ya, yang kayak tadi Mice ajarin, sayang. Lihatlahnya diganti. Ini barunya sama. Panggilan ini baru gitu Mice. Yang lengkap dong, bukan panggilan dong. Bisa kan ada panggilan telepon, panggilan Zoom. Nanti orang salah toh. Iya Mice. Coba. Lihatlahnya diganti, sayang. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Apa? Panggilan ada panggilan Ada panggilan apa? keluarlah dari Babylon. Ini baru. Tetapi dijawab apa? Tetapi Itunya diganti. Itunya apa? Itunya apa tadi? Sama yang kayak kata lihatlah. Yang tadi Nina bilang. panggilan Mice. Panggilan apa? Jangan panggilan telepon ya. Iya Mice. Panggilan keluar dari Babylon. Panggilan keluar itu apa? Tetapi panggilan keluar dari Babylon yang sudah jatuh itu apa? Sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Mantap. Bagaimana? Sally, Sami, Aca, Ensi, Jenis ngerti itu? Boleh, C. Homeworknya untuk besok dapat PW adalah tuliskan ECC 1 ayat 9-10 pakai bahasa panggilan keluar. Boleh? Bisa, C. Oke. Bisa ngerti ya? Habis itu besok kita lanjut kutipan ini. Cece nggak mau cepet-cepet. Takut kalian nggak ngerti ya. Saya ke bawah Mice tadi pertanyaannya Nina mau catat Mice. Oh ya, silakan saya. Jadi homeworknya tuliskan ECC 1910 pakai bahasa panggilan keluar, oke? Halo Ce. Yes. Ya. Jadi ini itu yang diganti itu yang ada yang katanya diwarnain ya, C. Ya, yang kuning-kuning. Oh,
Yang Inggrisnya dipakai atau enggak? Inggris? Nggak usah. Indonesianya aja nggak apa-apa. Oke, Cek. Oke, thank you Dave for asking. Gimana? Oh ya, NC Sally ngerti? C, sebenarnya ini yang udah diwarna-warna aja kan, C? Iya, tapi kalian harus bikin Tulis kalimat lagi. Oke, Nah, boleh. kalimatnya dengan sambungan yang nggak warna toh? Betul, C. Betul. Oke, coba ya. Nanti kirim aja fotonya. Baru nanti Cici kasih PW untuk besok kita kelas DBS setelah DBS ya. Oke. Oke. Oh iya, C, mau screenshot Oh boleh, yes, C? time betul.